tujuannya bisnis. Solusinya ada dua hal, Papua harus merdeka, dua, Papua harus bergabung di Liga Australia. Kalau Indonesia mau maju dalam persepak bola, maka hilangkan sistem kerja mafia bola di Indonesia. Halo sahabatku pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, saat ini saya akan mereview ulang dari berbagai komentar dan masukan tentang topik video sebelumnya, yaitu Sejarah Air Mata Papua dengan judul Gold Talent Liga 2 Indonesia, Degradasi Persipura Mutiara Hitam Hanya Sementara. Saya rasa teman-teman sudah menonton video ini. Bagi yang belum nonton, silakan nonton. Linknya saya sudah taruh di dalam kolom deskripsi. Teman-teman bisa nonton melalui itu, ataupun playlistnya saya sudah taruh di atas sini. Bagi yang belum nonton, silakan nonton. Baik teman-teman, cerita dari video tersebut lumayan bikin sakit kepala dan hanya bisa tersenyum untuk bisa menerima kenyataan yang terjadi dalam dunia sepak bola Indonesia. Ada komentar yang sangat pedas dan ada pula komentar yang memberikan motivasi. Untuk itu teman-teman, saya akan mereview kembali ya dari video tersebut. Komentar-komentar dari berbagai kalangan pencinta sepak bola dimanapun mereka berada, entah di seluruh Indonesia ataupun khususnya di wilayah Papua. Dan juga teman-teman, jika Anda punya masukan opini yang menarik, Anda silakan masukkan menurut pendapat Anda di dalam kolom komentar, sehingga bisa menjadi acuan ataupun motivasi bagi generasi pencinta sepak bola di tahun-tahun yang akan datang. Tentunya harus dengan cara berpikir yang positif. Baik teman-teman, saya akan membaca komentar, jadi teman-teman bisa melihat. Saya akan salam-salam juga buat mereka yang sudah memberikan masukan yang positif dan semuanya sangat luar biasa. Oke teman-teman, kita lanjut untuk membaca komentar-komentar tersebut. Dan teman-teman, ini saya lihat komentar yang pertama sekali itu dari Jimmy H ya. Gold Talent, kalau bisa coba ajak mantan pemain Persipura buat wawancara seperti Krisya Rangga atau yang ada di seputaran AB sini. Oke, kawan, saya rasa itu adalah ide yang bagus, atau mungkin saudara Jimmy, saya juga berpikir demikian. Mungkin ya suatu saat saya akan melakukan hal-hal seperti itu, yang mungkin saya akan datang kepada para pemain-pemain bola yang sudah lama, bahkan mereka pemain-pemain bola yang baru, dan kita akan berbicara banyak tentang perkembangan sepak bola dengan mereka yang sudah berpengalaman ya. Misalnya seperti Krisya Rangga dan yang lain-lain. Kebetulan kalau Krisya Rangga ini ya berdekatan atau tetangga dengan saya, jadi saya mudah untuk ke beliau. Oke, terima kasih Jimmy Had. Nanti saya lakukan hal tersebut, tapi nanti di tahun-tahun yang akan datang ataupun beberapa bulan kemudian ya. Oke kawan, terima kasih atas masukannya. Kemudian juga ada dia tulis komentar-komentar yang sangat-sangat luar biasa dari saudara Jimmy. Semoga saja menjadi acuan ya. Terima kasih bro. Kemudian dari Hosen Putra, ini harus bosan di Liga 1 atau Liga 11 ya. Jadi ya saya tidak tahu apakah komentar tersebut nyambung dengan topik atau mungkin ya ini mungkin emosional yang dia tulis di sini. Kemudian juga ada Asid ya. Persipura degradasi selalu menyalahkan tim lain, padahal kesalahan ada di tim Persipura sendiri. Oke teman-teman, itu memang masukan yang sangat bisa dibilang sangat benar, karena memang tahun-tahun lalu itu memang kita sudah lihat goncang-gancingnya Persipura seperti apa ya. Dan saya rasa teman-teman publik pencinta Persipura juga sudah mengetahui tentang kondisi Persipura yang sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih brother ya, Asid, terima kasih. Kemudian ada Hosen Putra ya. Sudah makan nasi garam, harus punya cerita masa lalu ke-12. Ya, saya rasa oke, dan semuanya ini hal yang positif yang bisa diambil. Terima kasih Hosen Putra. Kemudian balasan lanjut seperti Liga 1 Indonesia bukan cari pemain lokal Indonesia, tapi berbondong-bondong datangkan pemain dari luar karena tujuannya bisnis. Oke, dan lain-lain ya. Ini mungkin saya rasa bagus karena memang Indonesia ini lebih banyak mendatangkan pemain asing untuk ya berkontribusi untuk menjadi pemain hebat seperti itu ya. Jadi banyak sekali prestasi-prestasi di Indonesia ini pun diraih oleh pemain-pemain asing. Ini menjadi PR juga buat
bukan saja untuk anak-anak di Papua tetapi untuk seluruh Indonesia ya. Bagaimana juga bisa kembangkan talenta-talenta muda agar kita tidak utamakan pemain-pemain asing saja tetapi utamakan pemain-pemain lokal untuk bisa bersaing ya. Kita lihat di sini dia ada bilang Boas dan Bambang Pamungkas ya, mereka orang-orang hebat ya. Dan saya sudah pernah berbicara tentang Boas dan Bambang Pamungkas, Anda juga bisa lihat di kolom deskripsi ataupun saya sudah taruh di link video lewat playlist. Oke, Munali, kenapa PSSI tidak mau? Ada selalu ada yang diuntungkan, ada sayang diuntungkan. Jadi ya terima kasih juga sudah memberikan masukan. Ini mungkin masukan yang positif, tapi di sini ucapannya kurang sempurna atau pengetikannya kurang sempurna, jadi saya tidak membaca. Ya, saya tidak bisa mengartikan apa maksudnya ya. Jadi tidak apa-apa, terima kasih Pace atau Kakak Munali ya. Ini orang Buton kayaknya ya, tidak salah. Kemudian kita lihat ada dari Rosat Suratman ya. Boas di Depak, Persipura kena karma. Lupa ya, sepak bola gajah, Persipura vs Persebaya. Manajemen sangat buruk saat ini, dari awal berada di papan bawah terus ya. Oke brother, ini masukan yang baik juga. Memang kita punya tim ini pada saat itu ya seperti itulah, mungkin publik sudah melihat di berita dan itulah kondisi mereka. Dan saat ini kita membutuhkan motivasi untuk mereka ya, kita harus motivasi mereka agar mereka selalu semangat untuk bisa bangkit kembali ke Liga 1. Oke, terima kasih Rosat Surajman ya. Kemudian kita lihat ada Yosef B. Wefar. Iya, itu ketidakadilan saja. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Yosef. Kemudian kita lihat ada Berenti Nabar. Singkatnya, Persipura keluar dari Loga. Kemudian selengkapnya ini apa ya? Satu Indonesia berarti bangsa Papua juga harus keluar dari negara Indonesia. No comment. Ya, ini komentar yang mungkin bersifat politik juga bisa ya. Jadi kalau komentar-komentar begini ya itu emosionalnya sudah tingkat tinggi, dan inilah fans, inilah netizen ya. Mereka bisa memberikan pendapat, masukan yang diharapkan adalah kita bisa mengambil hal yang positif dari semua masukan-masukan yang ada. Dan semua masukan-masukan itu adalah hal yang sempurna ya. Itu menurut pendapat saya, dan bagaimana kita melihat masukan itu menjadi hal yang positif. Kemudian juga kita lihat dari Tri Sukorini. Rubah semua pesimin Persipura, pakai pemain asli Papua yang ngetop. Oke, ini juga masukan yang baik, bagaimana Persipura ke depan bisa pakai pemain-pemain yang profesional yang sangat-sangat luar biasa untuk bisa bisa membangkitkan Persipura untuk bisa kembali ke Liga 1 di musim-musim yang akan datang. Tapi yang lain-lainnya teman-teman silakan baca ya. Setelah itu ada Kadewa Walia. Lebih cepat lebih baik main di Liga Australia daripada main di Liga Indonesia. Akan begini terus. Oke, Kadewa Walia. Itu memang semua fans ataupun sebagian fans menginginkan seperti begini. Mereka ingin Persipura bisa bermain di Australia. Tetapi itu akan dampak luas ya. Yang saya lihat itu dampaknya sangat luas. Akan masuk ke ranah politik. Kalau sudah masuk ke ranah politik ini ya ujung-ujungnya gimana gitu ya. Jadi susah-susah gampang. Jadi teman-teman bisa melihat situasi dengan jeli ataupun ya itulah masukannya. Teman-teman ambil saja yang positif ya untuk bisa menjadi yang terbaik dalam diri Anda masing-masing. Jadi terima kasih buat Kadewa. Kemudian juga ada Julianus Joykolini ya. Bang, suaranya kurang kedengaran, Persipura tetap terbaik. Oke brother. Jadi ini masih alat-alat ala kadarnya. Thank you atas masukannya. Salam hormat. Jadi ini saya bukan punya studio sendiri, jadi santai saja ya. Jadi karena ini semuanya masih dalam tahapan uji coba. Nanti saya kembangkan lebih profesional lagi. Oke, kemudian ada Mawar. Jangan hanya menyalahkan liganya. Faktanya beberapa tahun terakhir ini memang Persipura sulit kok berada di papan atas klasemen Liga 1 dan
klimaksnya di Liga tahun ini Persipura degradasi ke Liga 2. Saya juga fans Persipura sejak zaman ISL. Tapi jujur, permasalahan utama Persipura saat ini adalah manajemen yang bobrok. Itu aja, semenjak kepindahan Alfredo Hai, Ruben Sanadi, dan lain-lain, dari situ Persipura udah mulai redup. Persipura harus ganti manajemen dan cari sponsorship yang bisa kasih dana besar buat tim. Oke, jadi ya Mawar, ini saya bisa bilang komentar dan masukan yang sangat-sangat luar biasa, dan kita tidak tahu ya, sebagai fans hanya bisa melihat perkembangan Persipura dan kita hanya bisa memberikan doa ataupun semangat kepada mereka agar mereka bisa bangkit ya. Jadi terima kasih buat Mawar, ini satu masukan yang luar biasa ya. Tapi ya tidak apa-apa, teman-teman yang apapun, ya saya ulangi bahwa mereka yang pemain-pemain bola yang profesional yang awal berada di Persipura, mereka sudah tidak bermain lagi untuk Persipura, dan yang baru masuk ini saya rasa mereka akan menjadi pemain-pemain hebat ya. Jadi Papua memang banyak ya talenta-talenta yang bisa menjadi seperti Alfredo Hai, kemudian ada Ruben Sanadi ya. Jadi ada banyak penggantinya yang akan bisa membangkitkan Persipura di musim-musim yang akan datang. Kemudian juga ada Hosen Putra ya, harus dijalankan ke 2 tahun kamu ke 1. Ya, Hosen Putra ini saya tidak bisa menjelaskan karena tulisannya yang kurang pas untuk bisa dibaca. Oke, kita lanjut. Ada GES WGTR. Itu betul, mereka curang dengan tim kita Mutiara Hitam, tim Persipura Jayapura. Oke brother, terima kasih atas masukannya. Kemudian ada siapa ya? Ada CO Guner ya. Gol talent bagus deh kalau udah sadar. Ini komentarnya tentang mana nih? Coba, oh di atas ini. Kuak kocak sekali ketidakadilan PSSI katanya. Halo Pace, gimana dengan Persibaya Persib? Pemain inti semuanya kena Covid, tapi mereka tetap berjuang sebelum kalah. Oke, thanks kawan. Ini masukan yang sangat luar biasa juga. Mereka melihat perkembangan sepak bola juga, dan inilah masukan yang sangat positif juga bagaimana kita bisa melihat kembali ke tim Persipura ataupun ke tim yang kita banggakan ini. Kenapa mereka tidak bertanding ya? Ya, tapi ya kita kembalikan kepada manajemennya karena Anda sudah tahu pasti di media ya. Jadi terima kasih buat Cio Guner ya, salam, terima kasih brother atas masukannya. Kemudian ada Lavendos, jangan manja Persipura, terima saja di Liga 2 cuma setahun. Oke, Persipura tetap akan semangat, jadi mungkin ya fans tetap selalu mendoakan buat Persipura, dia akan berjuang dan dia akan bangkit lagi. Setelah itu kita lihat ada Tony Anum ya, Persipura tidak cocok main di Liga 1, yang tidak setia dan jujur, lebih baik main di Liga Australia. Oke, ini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau bermain di Australia ya ceritanya akan panjang ya. Pasti teman-teman pencinta Persipura atau ya teman-teman di Papua pasti juga sudah tahu tentang hal ini ya, kalau Persipura berada di Australia. Oke, terima kasih Antonius. Kemudian kita lihat ada Andi Munafir, Persipura degradasi karena terlalu banyak kalahnya. Oke, itu bisa dibetulkan juga. Sip, terima kasih brother. Kemudian Daniel Dani, ini hanya love dan untuk semangat. Kemudian kita lihat ada Moses Tebay, rombak total manajemen Persipura, awal kehancuran ada di manajemen, dan sebaiknya manajemen jangan orang-orang politik tapi ikut permintaan sponsor utama. Juga manajemen lambat terus mengikat kontrak para pemain dan mencari pemain serta pelatih. Oke, buat kakak Moses Tebay ya, terima kasih ya masukan yang baik. Kita dukung saja dalam doa, semoga saja Persipura bisa bangkit ya. Semuanya baik adanya. Kemudian kita lihat komentar yang lainnya dari Irsyad Abdullah. Persipura kalau awal musim main gancor gak mungkin degradasi. Kesalahan terletak di manajemen, berarti berhenti mencari kesalahan tim lain.
lebih baik berbenah untuk musim depan. Tunjukkan bahwa tim ini tidak pantas di Liga 2. Keren Irsya Abdullah. Ini masukan yang sangat luar biasa. Kemudian ada Awang Bayuran ya. Main di Liga Australia bukan hal yang mudah. Solusinya Persipura harus berbenah, terutama manajemen, rombak total, cari investor yang kuat. Saya yakin si Cendrawasih akan kembali mengangkasa. Terbang begitu. Oke, thank you Awan Bayuran. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Ada Emul Mulyadi. Dulu memang Persipura kuat, sekarang pemainnya lain-lain. Oke, ya itu juga betul, dan kita akan lihatnya seperti ini. Memang dalam sebuah tim sepak bola itu tidak harus pemain itu diutamakan terus-menerus sepanjang waktu ke waktu. Pasti pemain itu akan digantikan ya, ada punya masa. Ketika tim itu melihat bahwa pemain ini sudah tidak bisa digunakan lagi, mereka akan mencari pemain lain. Tetapi ya masing-masing pendapat berbeda ya. Itu adalah pendapat dari saya juga. Jadi memang betul Persipura dulu itu beda dengan Persipura saat ini, yang mungkin yang teman-teman kita sudah nonton sebelum-sebelumnya ya. Kemudian kita lihat juga komentar yang lain. Kemudian Paspom Hilapok. Solusinya ada dua hal. Papua harus merdeka. Dua, Papua harus bergabung di Liga Australia. Paspom Hilapok. Oke bro, tentu saja seperti yang tadi kita sudah jelaskan bahwa jika dua hal ini terjadi, itu urusannya panjang sekali. Apalagi yang tadi bro bilang nomor satu itu Papua harus merdeka ya. Ini susah gampang. Jadi kalau Persipura ke Australia akan menjadi hal politik yang sangat panas di sana ya, ataupun di Papua nanti. Ya, terima kasih juga Pak Paspom Hilapok, terima kasih brother, ini masukan yang baik juga agar bisa menjadi motivasi ya, kita bisa mengambil hal yang positif ya. Semua komentar-komentar pasti ada yang pedas, ada yang tidak bagus, ada yang mendukung ya, ada yang pro dan ada yang tidak pro, ada yang menerima ya. Jadi Anda yang nonton juga pasti mempunyai opini yang berbeda ya, setiap pandangan orang itu berbeda-beda. Oke, kita lanjut ya, jadi ambil hal yang positif. Kemudian teman-teman kita lihat dari Stefanus DG ya, sangat benar karena Persipura Jayapura tidak kalah poin, akan tetapi poin Persipura Jayapura sengaja dikurangi. NKRI, PSSI dan tim lain mereka semua mau Persipura Jayapura tidak boleh ada, sungguh mati tidak adil. Oke Stefanus DG ya, ini kita bisa mengambil hal yang positif. Kita bisa mengambil hal yang positif dari sini. Terima kasih brother, dan semua masukan tuh ya sangat baik dan itu bisa menjadi motivasi ya untuk tim yang kita sayangi. Dan untuk generasi pemain bola yang akan datang ini, mereka harus semangat. Jangan melihat Persipura turun seperti ini Anda mulai latihnya kurang semangat lagi ya. Tapi Anda harus mengolah kemampuan Anda akan menjadi orang hebat nanti bersama tim Persipura. Oke, kemudian kita lihat komentar yang lain seperti Yosep Yudi ya. Saya setuju kalau Pak Metu Duaramuri dan Bang Edwi Sagdalam nakodai Persipura itu akan sangat kuat. Persipura mania. Iya. Ini lagi di lagi saya nonton di berita-berita yang ada ya, Edward Sagdalam lagi untuk bisa menangani Persipura ini ya. Kita lihat saja perkembangan ke depan nanti seperti apa. Apakah Kakek Edu bisa melatih tim Persipura Jayapura? Ya itu sangat luar biasa ya. Semua pasti mendukung dan sangat baik. Terima kasih Bung Yosep ya, Bung Yosep Yudi. Kemudian kita lihat ada George Mirino. Alangkah baiknya kita Persipura pindah ke Liga Australia saja, karena di sana akan lebih profesional lagi. Liga Australia lebih maju dan fair play bagus dari kita di Indonesia. Ya ini masukan yang baik juga. Jadi ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa jika Persipura berada di Australia ya ceritanya panjang. Oke.
Oke, itu terima kasih juga ya buat George Merino. Terima kasih brother, ini masukan yang baik. Semua pandangan berbeda-beda ya. Anda yang mungkin nonton pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Oke, kemudian kita lihat dari Isam Kobak. Ya, Persipura degradasi ketidakadilan oleh PSSI juga. Namun persoalan terbesar itu ada di manajemen, karena manajemen mempersiapkan tim ini tidak dengan hati. Iya, mungkin iya dan mungkin juga seperti itu ya. Jadi Isam Kobak, thank you atas masukannya. Kemudian ada DG Kolem kembali Luis Milla. Oke, kita lihat ini. Jika Persipura degradasi, kasus ini harus tetap diusut. Jika memang terjadi pengaturan skor, maka kesebelasan yang terlibat harus degradasi juga. Oke, tapi ini ada di kasus ini ada ditangani oleh Cinta Persipura. Tidak tahu seperti apa situasinya ataupun perkembangannya seperti apa ya, kita lihat-lihat saja nanti. Oke, kita lihat komentar yang lain. Ada Wayan Kalo ya, Wayan Kalo. Persipura selalu yang terbaik sekalipun turun ke Liga 2. Oke. Oh, Wayan Kalo Melki. Wow, ini nama hampir mirip-mirip dengan saya juga ya. Si nama, thank you atas masukannya. Semoga saja Persipura bisa bangkit ke Liga 1 dan kita semua mendukung itu. Oke, kita lihat ya, komentar yang selanjutnya ada Kiven Inspiration. Karena ketidakadilan aja membuat Persipura degradasi. Persipura tetap best of the best. Udah lengkap itu bro. Thank you brother. Apa namanya, Kiven Inspiration. Kemudian ada Deki Korwa. Saya sepaham dan setuju bahwa Persipura degradasi ke Liga 2 Indonesia karena ketidakadilan sistem sepak bola Indonesia. Kalau Indonesia mau maju dalam persepak bola, maka hilangkan sistem kerja mafia bola di Indonesia. So, ini komentar yang sangat-sangat berat. Oke, Deki Korwa. Kemudian ada Julianus Yensenem. Persipura yang kami cintai, sabarlah. Tuhan memberkati kalian yang sudah dengan jerih payahnya perjuangkan aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat, dan Tuhan akan mengutuk panitia pelaksana PT LIB Indonesia karena mereka tidak kerja dengan benar. Oke, thank you kawan atau brother Julianus yang senang. Terima kasih atas masukannya, dan teman-teman Anda juga bisa melihat ya komentar-komentar ini. Dan banyak komentar-komentar yang begitu di luar dari topik ini, itu saya tidak tampilkan karena melanggar pedoman komunitas YouTube. Jadi mohon maaf teman-teman yang tidak suka, Anda boleh skip saja. Kepentingan kalau Anda masuk dalam komentar seperti ini, Anda akan menjadi biang kerok dan biang racun ya, atau keong racun di dalam video ini. Jika Anda yang tidak suka, skip saja Joe, jangan paksakan masuk untuk berbicara. Kemudian Nathan Nas. Asalkan pemain Persipura percaya diri bahwa Yerusalem membawa Anda di udaramu yang segar. Papua. Luar biasa. Buat Nathan Nas, thank you atas masukannya. Kemudian ada Jack Mansell. Kayaknya Persipura harus berbenah diri terutama manajemen ya. Persipura kalau perlu ikut saja di Liga Australia biar PSSI bisa buka mata untuk melihat kelemahannya. Oke. Jack Mansell, thank you atas masukannya. Kemudian kalau kita lihat komentar yang ini adalah Guys WGTR. Jujur saja kalau menurut aku pribadi, aku ingin tim kita Mutiara Hitam harus pindah ke Liga Australia. Kita lihat itu lebih bagus, dan pasti Nan Papua harus di negara luar. Oke, buat brother guys, terima kasih atas masukannya. Kemudian ada Kemens Riuns. Masyarakat sekarang harus demo untuk bubarkan manajemen Persipura. Itu baru Persipura jadi maju dan maju. Segera ganti manajemen Persipura. Oke, karena mungkin tidak ada titik atau mungkin tidak ada koma atau mungkin spasi yang mungkin saya bisa mengartikannya seperti apa ya. Terima kasih Bung Kemens Rius.
masukan yang baik. Kemudian ada Yopen Mimin. Oke, ini dia nangis-nangis dan love 100. Oke, memberikan semangat, thank you. Kemudian ada Nusie M. Permainan bola gajah antara Persib Bandung vs Barito Putra mengakibatkan Persipura degradasi. PSSI harus menyelidiki pemain bola gajah antara Persib vs Barito Putra. Ya, ini situasinya agak ribet-ribet ya, dan kita tidak tahu perkembangannya saat ini seperti apa ya antara bola gajah ini yang di Indonesia yang terjadi. Oke, kemudian juga kita lihat yang lain ada dari Michel Rumadas. Oke, lebih baik lagi Persipura main di Liga Australia daripada dipermainkan begitu rupa di dalam negeri. Dan juga manajemen Persipura perlu diperhatikan. Hormat tim Persipura selalu jaya. Oke, thank you Michel, dan saya ada balas juga. Kemudian ada Asyari Official juga balas di Liga Dangdut aja. Oke, mungkin kalau boleh tulis lagi ada Liga Reggae, Liga Rap ya, Liga Hip Hop ya. Kemudian thanks Shoma. Ya, ini komentar-komentar emosional ya, dan tidak apa-apa, kita ambil hal yang positif. Setelah itu kita lihat dari komen J Black. Mutiara Hitam dari ufuk timur Nusantara masih yang terbaik di Indonesia. Buktikan bahwa semangat juangmu belum habis. Kami selalu panjatkan doa dan berikan support untuk kamu, karena engkaulah yang mengangkat hak dan martabat kami orang Papua. Terima kasih J Black, komentar yang sangat-sangat berarti ya. Jadi sebenarnya itu ya saya membutuhkan masukan-masukan seperti begini ya. Mereka bisa melihat dengan cara pandang yang positif dan bisa memberikan masukan yang positif. Jadi tergantung cara pandang Anda ya. Anda juga bisa memberikan hal-hal yang positif ya. Jika Anda komentar yang mungkin sangat-sangat pedas misalnya, Anda juga harus tulis ya. Jangan hanya komentar secara pedas ataupun komentar yang di luar dari topik. Kemudian Anda tidak menulis judul dan maksud dari komentar Anda, itu sangat-sangat tidak bagus sebenarnya. Jadi kalau Anda berkomentar ya mungkin singkat di atas, tapi Anda coba menjelaskan sedikit dari maksud Anda tersebut ya. Itu sangat-sangat luar biasa ya, seperti ada Jack Black, kemudian ada teman-teman lain di bawah yang tadi mungkin kita sudah lewati ya. Mereka bisa memberikan pandangan-pandangan secara positif menurut pandangan mereka ya. Pasti Anda yang nonton juga mempunyai pendapat yang pendapat sendiri tentang tim Persipura Jayapura. Kemudian juga kita lihat komentar dari Vito Villanova. Persipura turun kasta karena kesalahan sendiri, tetapi kelihatan ada juga kontribusi tidak fairnya tim lain dan pertandingan terakhir. Oke, kita lihat selengkapnya. Kemudian tidak profesionalnya PSSI mengolah sepak bola. Semoga ke depan ada perbaikan total dan jadi juara kembali. Oke, Vito Villanova. Jadi ini komentar-komentar yang menurut saya dia menjatuhkan, habis itu dia motivasi lagi, dan ini juga komentar yang sangat-sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang nonton video tersebut sampai habis pasti bisa memberikan masukan yang baik ataupun positif ya. Tidak menjatuhkan tapi akan memberikan hal yang positif lagi. Jadi itulah yang mungkin yang saya mau ya, komentar-komentar seperti itu. Kemudian juga ada dari JR Billy, kalah menang tetap jaya. God bless you Persipura. Oke, JR Billy, thank you atas masukannya brother. Kemudian ada siapa lagi ya, Alfonsina Warika ya. Persipura adalah tim terbaik Indonesia. Kalian adalah mutiara hitam dari ujung timur Indonesia yang dikenal sampai dunia internasional. Wow, Alfonsina Warika, thank you atas masukannya. Ya, selebihnya Anda juga bisa membaca-baca ya. Di sini juga ada komentar-komentar balasan ya. Saya setuju.
Setuju saya mengakui kalau Persipura memang tim yang membanggakan Indonesia. PSIS aja yang tidak pernah menang dari Persipura. Salam hangat dari fans Semarang. Semoga Persipura bisa secepatnya bangkit dan naik kasta Liga 1. Amin, sabar aja ya Kak. Oke, terima kasih Rico Channel ya. Thank you atas masukannya, berada di Semarang. Oke, kemudian kita lihat lagi ada Agustinus Ador. Apapun keputusannya, aku tetap cinta dan bangga dengan tim Persipura dari dulu sampai sekarang karena kuda hitam banyak pemain natural yang berpotensi. Makanya sepak bola Indonesia tidak maju sampai kapanpun karena pengurus PSSI diskriminasi dan banyak kadrunisasi. Oke, ya. Agustinus Adul, thank you atas masukannya, dan ini hal-hal yang luar biasa ya. Teman-teman juga bisa memberikan masukan-masukan Anda ya di dalam kolom komentar, tapi dengan hal yang positif. Kemudian juga ada Berkah M. Bahtio, introspeksi diri, main yang sportif sejak awal, manajemen, pelatih dan pemain kompak sampai akhir, pasti Persipura bisa bangkit seperti dulu lagi. Oke, luar biasa. Kemudian juga ada komentar-komentar yang lain dari Awen Telma ya. Tuhan berkati Persipura sampai akhir zaman. Persipura tetap semangat, rencana Tuhan itu indah. Thank you Awen Telma, masukan yang sangat luar biasa dan doa yang ya kiranya Persipura bisa lebih bagus lagi di tahun-tahun yang akan datang dan mereka tetap akan bangkit dari Liga 1. Thank you Awen Telma, terima kasih saudara. Kemudian juga kita lihat ada Julianus Jensenem ya. Tetap semangat merah hitam Persipura, tim kebanggaan tanah Papua dan Papua Barat. Oke kawan, brother. Oke, terima kasih brother Julianus Jensenem. Kemudian juga ada Haryanto. Persipura adalah klub yang terbaik di negeri ini. Tetap semangat dan selalu berdoa untuk Persipura. Bravo Persipura. Oke, siap. Kemudian juga kita lihat yang lain. Kemudian yang lain-lain sudah habis ya. Berapa banyak komentar yang saya sudah baca ya sampai di atas ya. Oke, saya rasa seperti itu. Yang mungkin yang lain saya tidak menjelaskan ataupun belum membaca, dan teman-teman bisa lihat-lihat sendiri. Baik teman-teman, video berikutnya nanti saya ceritakan tentang video yang ini ya, mengenai komentar-komentar. Jadi teman-teman bisa stay ya. Jadi saya akan membaca komentar-komentar di video berikutnya. Kalau topik video ini memang sangat-sangat luar biasa dan komentarnya lumayan wow sekali ya. Jadi video ini dia berkesinambungan ya dari video yang tadi kita sudah baca-baca komentarnya, dan di hari esok ataupun di video berikutnya saya akan baca komentar-komentar dari video ini. Anda tunggu ya video berikutnya. Ini sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat wow gimana gitu. Dan tunggu saja. Baik teman-teman, saya rasa cukup dari video yang tadi kita sudah lewati. Semoga saja kita bisa mengambil hal yang positif, atau Persipura bisa mengambil hal yang positif dari komentar-komentar yang mungkin ada komentar-komentar yang sangat-sangat pedas ya, yang tidak dapat saya baca, ataupun Anda bisa melihatnya di kolom-kolom komentar. Banyak sekali komentar ya, tetapi ada komentar-komentar yang sangat-sangat di luar dari topik video tersebut. Itu saya tidak tampilkan karena ya seperti itulah, Anda sudah mengetahui sendiri jika saya tampilkan juga komentar-komentarnya tidak bermanfaat bagi banyak orang, dan Anda juga dapat memberikan masukan yang terbaik menurut Anda. Silakan masukkan di dalam kolom komentar. Baik teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Pace Melki, God bless you dan bye-bye.